Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kami di Gideons menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Di pagi hari yang indah ini dengan kasih, cinta, lawatan Tuhan yang begitu nyata dan indah kita rasakan, kita dapat bersyukur datang kembali menghadap hadirat Tuhan. Sebelum kita lanjut renungan kita akan berdoa untuk boleh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, agar kita layak dan Tuhan berkati, agar firman-Nya, kebenaran firman Tuhan dapat bertumbuh dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan, keagungan, kemasyuran hanya bagi-Mu ya Tuhan. Untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami, yang Kau limpahkan bagi kami. Sungguh kami bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan yang hidup seperti Engkau, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub, yang menyatakan kasih kemurahan-Mu bagi kami selalu baru setiap pagi. Saat ini kami datang kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara kami menghadap tahta kudus Tuhan, dan kami akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Bekerjalah bagi kami, berikan kami hikmat, kebijaksanaan, bahkan akal budi untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, agar menjadi pedoman bagi kami, agar menjadi bekal bagi kami ya Tuhan. Bahkan dengan sukacita kami boleh menyambut dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami siap, bekerjalah Engkau bagi kami. Terpuji, termulia nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari yang indah ini, sungguh-sungguh indah, sungguh-sungguh luar biasa kasih kemurahan Tuhan. Saat pagi hari ini dengan tema renungan kita, ucapan syukur di pagi hari. Ucapan syukur di pagi hari. Mari kita ambil Alkitab kita, karena kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 18. Yakobus 5 ayat 18. Demikian kebenaran firman Tuhan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kami bacakan kembali. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kali ini kita akan membahas salah satu tokoh Alkitab yang bernama Elia, di mana Alkitab terlebih dahulu menjelaskan bahwa Elia adalah manusia biasa yang sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan bahkan hujan pun tidak turun Bapak Ibu Saudara di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Di sini kata ada bersungguh-sungguh berdoa, berarti tidak main-main, berarti tidak setengah-setengah, tidak 1/4 atau 3/4, tapi full Bapak Ibu Saudara. Jadi sudah sangat jelas bahwa Elia adalah manusia yang biasa Bapak Ibu Saudara. Sama seperti dengan kita, manusia yang biasa. Tapi satu hal yang membedakannya, yaitu iman. Hal itu yang membuat kita berbeda dengan Elia. Yang menjadi pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada hati pikiran kita, mengapa doa Elia begitu berkuasa? Mengapa doa Elia begitu berkuasa Bapak Ibu Saudara? Ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh datang berseru, berdoa, berkomunikasi, berbicara kepada Tuhan. Mungkin kita sudah pernah dengar bahwa orang benar, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ini diartikan juga Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Nah, itulah yang menjadi kunci
Mengapa doa yang dinaikkan, yang dipanjatkan Elia kepada Tuhan kita yang hidup selalu menghasilkan kuasa mujizat? Kuasa mujizat, Bapak Ibu Saudara. Ketika Elia berdoa supaya langit menurunkan hujan, maka terjadilah. Mari kita baca dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 45a. Bagaimana sebenarnya bisa terjadi? Apakah nyata atau hanya dongeng? 1 Raja-Raja 18 ayat 45a. Demikian kebenaran firman Tuhan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Wow, haleluya, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bahkan bukan hanya itu, mujizat juga terjadi di atas Gunung Karmel, Bapak Ibu Saudara. Saat dia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Kita boleh baca juga dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 40. Sungguh ada kuasa di balik doa orang benar. Amin. Sungguh Bapak Ibu Saudara. Dan juga karena doa Elisa, anak perempuan Sunem yang sudah meninggal, sanggup dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali Bapak Ibu Saudara. Kita boleh baca sebagai buktinya 2 Raja-Raja 4 ayat 35b. 2 Raja-Raja 4 ayat 35b. Bagaimana kebenaran firman Tuhan? Demikian. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Satu lagi, salah satu contoh Alkitab, pelaku atau tokoh Alkitab, Yosua. Begitu juga ketika Yosua berdoa sungguh-sungguh. Katanya dalam Yosua 10 ayat 12 dan juga ada 13a sampai 14. Matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Wow, sungguh-sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada berapa tokoh Alkitab yang kita bahas saat pagi hari yang indah ini? Ada Elia, ada Elisa, ada Yosua Bapak Ibu Saudara. Sungguh luar biasa. Saudara dikasihi Tuhan, saya pikir satu tokoh Alkitab cukup bagi kita. Saat pagi hari ini kami membagikan 3 tokoh Alkitab. Bagaimana menghasilkan mujizat. Doa yang berkuasa menghasilkan mujizat. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus. Doa orang benar itu menghasilkan kuasa. Kita pun bisa mengalami mujizat asal kita hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita datang pagi hari kepada Tuhan dengan ucapan-ucapan syukur kita kepada Allah, dengan penyembahan-penyembahan kita. Bagaimana kita memulai hari-hari kita dengan percaya, dengan bersandar, dengan mengandalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apakah kita setiap pagi hari kita hanya berkata, aku siap menjalani hari ini oleh karena kepintaranku, oleh karena titel, jabatan, materi yang kupunya? Atau bagaimana Bapak Ibu Saudara? Atau kita datang kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku siap berjalan pagi hari ini, memulai pagi hari ini, berjalan sepanjang hari bersama dengan Tuhan. Asalkan Tuhan di depan saya siap berjalan. Apakah kita berkata demikian? Atau dengan sombong, dengan beraninya, dengan percaya dirinya, kita berkata kita siap menjalani pagi hari sepanjang hari full dengan kekuatan kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada penyerahan diri yang penuh
bersungguh-sungguh seperti Elia, hingga hujan tidak turun kembali ketika dikatakan turun, hingga matahari berhenti ketika Yosua berkata agar berhenti. Saudara dikasihi Tuhan, bahkan Elisa menghidupkan kembali seorang anak perempuan Sunem, bersin sampai 7 kali, lalu membuka matanya, hidup kembali. Bapak Ibu Saudara, D. Gideon percaya 3 tokoh Alkitab ini akan membuat kita mulai merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bagaimana respon kita saat di pagi hari? Ucapan syukur di pagi hari kepada Tuhan, berserah diri penuh dan tidak mengandalkan pengetahuan pikiran kita sendiri, kebisaan kita sendiri, tapi mengundang Tuhan untuk hadir dalam hari-hari kita, dalam perjalanan hidup kita, bisnis, usaha tangan, pekerjaan kita. Ada anak-anak Tuhan yang sedang sekolah, siswa atau mahasiswa, penyerahan diri agar Tuhan yang penuh kuasa, yang luar biasa itu boleh melimpahkan segala apa yang kita rindukan. Haleluya. Kami percaya lewat renungan pada kesempatan pagi hari ini, ucapan syukur di pagi hari akan nyata kepada Tuhan dengan doa-doa kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh menghasilkan kuasa yang luar biasa. Maka ketika kita rindu usaha kita diberkati oleh Tuhan, ketika kita rindu kita mendapatkan pekerjaan di hari itu juga, ketika kita lamar kita diterima, karena kita mulai dengan doa, ucapan syukur di pagi hari. Setiap hari kita tekun dan sabar untuk boleh melakukannya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bahkan ibu-ibu yang merindukan buah kandungan yang dijamah oleh Tuhan, kan Tuhan jamah. Ketika kita datang dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan sabar, dengan tekun datang kepada Tuhan, dengan ucapan syukur di pagi hari, Tuhan akan bertindak. Kesembuhan juga akan nyata bagi anak-anak Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya doa orang benar menghasilkan kuasa yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak dimuliakan, ditinggikan. Engkau yang bertahta di atas segalanya. Saat ini Tuhan, kami bersyukur dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang benar, yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan ucapan syukur di pagi hari, hingga doa-doa kami benar-benar menghasilkan kuasa, dan kami dapat menikmati untuk doa-doa kami di hari-hari yang akan kami lewati. Kami menikmatinya dan kami menaikkan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, dan jiwa kami memuliakan Allah. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang luar biasa. Pagi hari ini kami ingin memulai aktivitas kami serahkan langkah kaki kami. Kami akan memulai dan kami mengundang Tuhan hadir berjalan di depan kami, memegang tangan kami, karena kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami perlukan Engkau Roh Kudus berjalan memimpin kami, membimbing kami, membawa kami, menghibur, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa, kekurangan, kelemahan kami, agar kami layak menerima setiap berkat Tuhan. Maka terpuji, termulia nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, jika terberkati dengan renungan pagi hari ini, jangan lupa berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk dapat mendengarkan, menikmati renungan setiap harinya yang kami bagikan. Dan jangan lupa share, bagikan video ini ke semua media sosial kalian untuk dapat memberkati anak-anak Tuhan di semua media sosial kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.